Di dalam ilmu tauhid ahlu sunnah wal jamaah di sini disebutkan bahwa al-hasanatul maqbulah al-ma'mulah lil abdi aw ma fi hukmiha kama idza tasaddaqa ghairak anka bi sadaqatin al ma'khudati bi naziri zalamatin fa kharaja bil maqbulatil mardudah binahwi riya fala sawaba fiha aslan. Lalu sembahyang berdasarkan riya, berdasarkan ujub, kosong, tidak ada pahala sama sekali. Akan tetapi kalau sembahyang itu ya, di masjid itu ada indikasi meminta atau menagih, yang 27 itu tidak bakalan, karena 27 itu sifatnya karunia Allah, bukan dicari. Fasai'atu indahu bil misli wal hasanatu du'ifat bil fadli. Maka seluruh kejahatan itu di sisi Tuhan dibalas dengan satu kejahatan, satu dosa, balasannya satu. Wal hasanatu du'ifat bil fadli, dan kebaikan itu satu kebaikan du'ifat, dilipat gandakan. Berlipat gandanya itu amalan baik, bukan atas dasar pahalanya itu, bahwa 27 itu harus ikhlas. Nah, harus tahu hakikat aslinya adalah satu dibalas dengan satu, atau dibalas dengan 10, dan selanjutnya dibalas dengan 27. Itu kenapa? Karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdisatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atatkum sa'atu batah mu'izwana wa sa'atu hakadha
sabbahakum wa marsakum. Man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan aw dayaan fa ilayya wa alayya wa ana waliyul mu'minin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam rangka melanjutkan kajian atau majlis taklim setiap minggu. Pengajian tauhid ini ada beberapa hal yang penting sekali yang kita garis bawahi, di mana kita banyak salah, keliru, banyak seliru kita sendiri, bukan orang lain. Kita dewe yang keliru dalam menilai pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang berlipat ganda sampai 27, ada yang berlipat ganda sampai 2 qirat, ada yang berlipat ganda sampai 700 ganda. Hal ini diterangkan oleh tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan tertipu dengan bergandanya pahala itu, karena bergandanya pahala itu dikarenakan keikhlasan seseorang. Fasai'atu indahu bil misli wal hasanatu du'ifat bil fadli. Maka seluruh kejahatan itu di sisi Tuhan dibalas dengan satu kejahatan, satu dosa, balasannya satu. Timbangan dosa itu dibalas 1:1. Wal hasanatu du'ifat bil fadli, dan kebaikan itu satu kebaikan du'ifat, dilipat gandakan. Ada yang sampai 27. Mayang di rumah itu pada hakikatnya satu balas satu, pada syariatnya satu dibalas 10. Kemudian pemberian Tuhan di masjid 1:27. Di sini diterangkan bahwa berlipat gandanya itu amalan baik itu kena bagi pemberian Tuhan, bukan atas dasar pahalanya itu. Jadi 27 itu bil fadli, karunia Tuhan. Di dalam ilmu tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini disebutkan bahwa al hasanatul maqbulah al ma'mulah lil abdi aw ma fi hukmiha kama idza tasaddaqa ghairak anka bi sadaqatin al ma'khudati bi naziri zalamatin fa kharaja bil maqbulatil mardudah binahwi riya fala sawaba fiha aslan. Kalau semayang berdasarkan riya, berdasarkan ujub, kosong, tidak ada pahala sama sekali. Akan tetapi kalau semayang itu di masjid itu ada indikasi meminta atau menagih, yang 27 itu tidak bakalan, karena 27 itu sifatnya karunia Allah, bukan dicari. Bahwa 27 itu harus ikhlas. Nah, harus tahu hakikat aslinya adalah satu dibalas dengan satu, atau dibalas dengan 10, dan selanjutnya dibalas dengan 27. Jadi dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan, alif lam mim harfun wahid. Alif lam mim itu alif harfun, alif itu huruf, satu huruf, mim satu huruf.
1 dibalas ke 10. Jadi di situ disebutkan 1 dibalas 10, 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Itu apa? Lipat ganda pahala itu adalah karunia Tuhan. Itu menurut ilmu tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Hadisnya ada, al hasanatu lati hamma biha fatuqdabu wahdatun min ghairi tad'ib. Jadi hadisnya apa? 1 kebaikan dibalas dengan 10, ya. Dan andai kata bercita-cita kepengen berbuat baik tak jadi, itu sudah dibalas Tuhan dengan 1 kebaikan. Itu berarti kebaikan cukup dibalas dengan 1 kebaikan. Misal kita nak semayang isa go, nak ke masjid, akan tetapi tak jadi, sudah dibalas dengan 1. Tuh. Kalau jadi dibalas dengan 10 sampai 27. Itu kenapa? Kena karunia Allah Subhanahu wa taala. Pemberian tak ada sama pemberian itu dengan utang. Saya misal kita berutang dengan adik kita duit 100,000, maka kita bayarlah ke dia. Gua bayar 100,000, sudahlah. Tahu-tahu kita bagi lagi dia duit 100,000. Duit 100,000 yang kita bagi dia tidak sama dengan utang yang ada tadi. 1 dibalas 1. Pemberian itu tidak sama dengan balasan. Oleh kerana itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menetapkan bahawa 1 itu dibalas dengan 27, 1 itu dibalas dengan 2 qiraat untuk sembahyang orang mati dan selanjutnya sampai ke kubur. Itu hanyalah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan nak dikejar-kejar. Contohnya apa? Ada hadisnya berbunyi, man adraka jama'atan, siapa yang mengejar sembahyang jamaah, pelan-pelan tak usah berlari-lari. Ngapa? Apa yang dapat sembahyang, apa yang tinggal kerjakan sesudahnya masbuk. Nah, itu berarti Rasulullah nyebut pahala yang 27 itu banyak syaratnya. Pertama, nak ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan lari apa. Nah, ini tidak dapat pahala 27 itu. Kenapa? Keterpaksaan. Ini cuman namanya riyadhah. Riyadhah itu untuk melatih diri. Allah Akbar, gelbak berlari, melatih diri. Terpaksa untuk melatih diri. Jangan terpaksa terus seumur hidup, terpaksa waktu yang bahaya. Tak bakal dapat 27 itu. Tentu. Lagilah pula Allah Akbar, gelbak kasarlah itulah. Nak Jumaat pula tepokang pemandi lah, motor yang sampai nombor tepokang nak ngejar sembahyang Jumaat. Nah, inilah yang namanya riyadhah seumur hidup. Riyadhah itu melatih diri supaya nak jadi elok. Tentu becut anak kita kakinya supaya anak kita elok. Sampai tua berpecut tu gawe nama tu. Nah, inilah namanya riyadhah, memaksakan diri di dalam beribadah. Ketika sudah biasa, baru jadinya itu sudah terikat, kata orang tasawuf, dengan taat, sudah naik satu makom. Itu ikut yang gawatnya, baju yang pacang kacing tinggal sebelah encot, ya, sebelahnya ke bawah, sebelahnya lu ke atas. Apa? Nak ngejar sembahyang jamaah. Lah tuo kapan lagi ikhlasnya tu? Apa itu? Hingga ketapaksa terus, tak bakal dapat 27 itu. Itu. Sembahyang orang mati, datang surat orang mati. Siapa yang sembahyang menyamayangkan jenazah, kemudian siapa yang takziah kepada rumah keluarga orang mati, kata Nabi, dan menyemayangkannya sampai ke kubur
dapat 2 qirat, dapat 2 gunung Uhud emas. Saitulah emas 2 gunung Uhud. Nak dikatoi baru nak semayang. Awak guru semayang mati tidak. Nak baru nak pergi, guru dah dapat 2 qirat. 1 qirat dapat dak lah. Sesuku dapat dak. Apa? Keterpaksaan di dalam menyembahyangkan orang mati itu. Nah, jadi seluruh kelipatan daripada pahala itu syaratnya harus ikhlas. 1. Keduanya harus tahu mana ukuran yang asli, mana pemberian Tuhan. Itu. Ukuran yang asli 1 dibalas 10. Macam tu. Siapa semayang 1 rakaat di rumah dibalas 10. Itu ukuran aslinya. Kalau siapa semayang ke masjid dapat 27. Tahu dulu ukuran asli di rumah, baru 27 timbul. Ikhlas dulu. Jangan terpokang terus, jangan dapat terus, terpaksa terus. Nah, keterpaksaan itu namanya riyadhah, atau disebut tarikat kecil. Jadi untuk membiasakan diri, setelah biasa maka aman-aman saja. Ketika orang duduk 5 menit sebelum azan, dia lah siap. Itu aman-aman. Nah, inilah dinamakan riyadhah menurut ahlu sunnah wal jamaah. Fasai'atu indahu bil misli, dan maka kejahatan itu dibalas dengan 1 kejahatan, dan semua kebaikan itu dilipat gandakan atas dasar pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah jamaah tidak menafikan 2 qirat, tidak menafikan 27, tapi mereka membandingkan karunia Tuhan, pemberian Tuhan dengan balasan. Tak kena do, tukang tu 1.000 gajinya sehari. Nah, ketika dibagi oleh bosnya 1 juta, itu bukan gaji, itu adalah pemberian dari bos. Kenapa? Karena bos sayang dengan dia. Itu taatnya dia. Ikhlas yang dia kerja. Nah, inilah lipat ganda itu bukan atas dasar asli, atas dasar keikhlasan, dan atas dasar apalagi kesabaran, dan atas dasar dari dalam hati. Amin itu. Habis itu masalah kejahatan dan pahala kebaikan. Pahala kebaikan itu sampai 700. Siapa yang berwakaf ke masjid, sab asana bila fi kulli sumbatin mi'atu habbah. Itu 1 biji itu akan sab asana bila tumbuh 7 tangkai. Di 7 tangkai tumbuh lagi 100. Di 100 kali 7, 700. Wakaf di masjid 1.000 rupiah, dapat 700.000 rupiah. Ya. Jangan terpaksa. Ayo kita wakaf, ayo. Nak wakaf, ayo. Nak aku potani lagi. Nah, satu-satu lah tu. Kenapa? Terpaksa. Malu kan tengok orang tu wakaf 100.000, awak wakaf 2.000 rupiah. Terpaksalah wakaf 100.000. Keterpaksaan itu tidak akan menimbulkan 700 kali lipat, tidak bakalan. 700 itu adalah berdasarkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah menurut ahlu sunnah wal jamaah. Habis poin yang pertama. Poin yang pertama tadi kita garis bawahi bahwa 1 kejahatan akan dibalas Tuhan dengan 1 kejahatan seimbang, dan 1 kebaikan akan dibalas Allah dengan 10 sampai 700 sampai tidak terbatas. Pahala sabar tidak batas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sabar itu pahalanya tidak ada takaran lagi. Sabar itu asal ikhlas.
Ya, kau sabar kena kemaluan tidak bakalan dapat. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pergi nyantai lah. Dia kemaluan. Ngapo? Sedang duduk di depan rumah detik baju. Awak orang azan. Nah, tak paksa kau ke bawah. Awak peguru. Orang peguru dak. Paksa ngambil baju. Nah, itu ngapo tu? Satu-satu. Pahalanya terbesekok. Ngapo? Oleh kena terpaksa. Inilah namanya riyadhah. Riyadhah ini sudah termaktub, sudah biasa dalam orang-orang ahli hikmah, itu riyadhah namanya. Habis tu masalah tadi. Kemudian masalah baru. Wa bijtina binil kabaitu faru saghairun wajal wudu yukafiru. Dan dengan menjauhi dosa besar pasti akan diampuni dosa kecil. Kalau kita menjauhi dosa besar pasti akan dosa kecil terampuni. Awak kepengen nak ninju orang lah, geram nian lah ningu dia tunggu tepi jalan, tak ada juga kena tinju, siap genteng itu, tak juga siap genteng kayak api kena letak bakal dendam sampai ke tengah jalan hari hujan, balik berteduh. Nah, tidak jadinya itu disebabkan akan terjadi pengampunan terhadap dosa kecil dengan syarat tobat. Itu asal tobat. Kalau tidak tobat sama laida. Itu. Nah, membuat dosa besar tak ada jadi, itu menyebabkan dosa kecil terampuni dengan syarat istighfar. Satu. Wajal wudu yukafiru. Dan datanglah hadis wudu itu bisa mengampunkan dosa kecil. Dari muka, dari mata, dari kuping, dari mulut, dari tangan, dari kaki, galonyo tak ampun. Habis ke rontok galo-galonyo. Apa? Dosa kecil itu. Nah, ini pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Di sini disebutkan, saya bacanya, jangan sampai tak ada melihat kitab. Saya baca kalimatnya, jangan sampai ibarat ini dari saya dewi. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba itu yuaddi salawatul khamas, dia mengerjakan sembahyang 5 waktu, wa yasumu Ramadan, puasa Ramadan, dan menjauhi dosa besar yang 7, illa futihat lahu sama abwabil jannah yaumil qiyamah. Pasti akan dibukakan Tuhan tapan pintu surga. Dia pengen masuk dari mana pun juga silakan. Macam tu. Ini pengampunan terhadap dosa-dosa itu. Kemudian dosa itu menurut ahli sunnah wal jamaah seperti penyakit, macam tu. Seperti penyakit. Ketika penyakit itu tiba, maka harus ada obat. Itu menurut syariatnya. Jadi ngapo? Penghapusan dosa itu adalah beda-beda. Bab penghapus pensil lain, menghapus pena tim ek itu. Dosa dengan orang tua balamun ngapo? Banyak nian congkak dengan orang tua segala macam, pergi haji terus, umrah terus, tak bakalan terhapus. Mayang siang malam 1000 rakaat semalam, sianglah 1000 pula. Nak ngampun dosa orang tua dah bisa. Kena obat lain penyakit anda. Itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Apa? Pahala untuk mengampuni dosa kita terhadap orang tua yang sudah meninggal harus sedekah dia, doa dia, ziarah kuburnya. Ziarah kubur wali be yang ada. Orang tua ni bedaklah. Hai para pak, ngapo?
keluarga saya, meman saya pun habis kalau parang apa. Oh sebut baku anu ziarah ke kubur wali, sebut terus Jakarta datang pakai pesawat. Orang tua semak Mahmud kubur belakang rumah saya lah dari Bogor. Ngapa? Datang kubur orang tua. Apalah pemahaman tu entahlah tu. Faham apa tak tahu. Nah, inilah yang disebut pengampunan terhadap dosa orang tua dengan ziarah ke kuburnya, minta ampun dengan Allah dosanya, sedekahkan untuk dia. Biarlah pergi haji terus, biarlah umrah terus, minta ampun dosa supaya ikut bisa mengampuni dosa orang tuanya. Tidak, lain penyakit, lain obat. Itu awak sakit perut makan berdurek, salah nama tu. Tak bakalan, tak bakalan. Salah penyakit, salah obat nama itu. Nah, inilah namanya pengampunan dosa. Dalam hadisnya ada bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah dosa kata dia yang tidak dia bisa diampun dengan semayang, dengan haji, dengan puasa. Yang bisa mengampun dosa adalah dengan mencari rezeki untuk keluarganya. Itu yang bisa mengampuninya adalah ngapa? Mencari rezeki untuk keluarganya. Aduh, bayang terus apa terus, kemudian ada yang tinggal tidak bakal terhapus karena penyakitnya lain, obatnya lain. Nah, nak mencari penyakit sesuai dengan obat sesuai dengan penyakit, lihatlah hadis, lihatlah Al-Quran, namanya itu. Nah, inilah ahli sunnah wal jamaah. Itu poin yang kedua. Ya, obat dengan penyakit harus selari, penyakit dengan obat harus sama. Ya, jangan sakit perut makan bodorek, kemudian sakit kepala pakai obat merah, salah. Pakai betadine, salah. Merah lah kening macam orang beranak kan, pakai pilis. Ngapa kau sakit perut? Apa kening apa nama? Itu betadine ubatnya. Nah, sudah. Kalau panas rupanya demam. Asli. Bersin rupanya terus pilek lebih dari 3 kali. Apa kata Nabi? Kalau kamu bersin, alhamdulillah. Sekali, 2 kali, alhamdulillah. 3 kali jangan gila penyakit tu, pilek. Tu. Azim, alhamdulillah, yarhamkallah, salah. Azim yang kedua kali, alhamdulillah, yarhamkallah. Hasil mana kau lah tu pilek tu kan. Cari obat. Tu. Nah, inilah yang dimaksud penyakit dengan obat beda-beda, penyakit. Tu. Salah obat, salah penyakit, lain obat, lain penyakit. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengampunan dosa. Ada khusus itu, bukan sembarangan. Ikut peraturan syariat agama itu. Nah, habis masalah tauhid. Habis dah waktu masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minna ya karim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala